Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya di Januar Priantoro, sedikit ingin berbagi langkah-langkah ya sekaligus informasi kepada teman-teman semua, terutama teman-teman yang mungkin PNS atau ASN dengan penghasilan lebih dari 60 juta satu tahun secara bruto, atau teman-teman karyawan swasta juga bisa. Langkah-langkahnya sama dengan catatan jenis SPT-nya 1770S dengan penghasilan bruto di atas 60 juta. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Pertama, teman-teman siapkan browsernya, kemudian klik DJP Online. Kita klik yang paling atas, website djponline.pajak.go.id. Nanti akan tampil laman seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu NPWP atau nicknya, kemudian kata sandinya, bisa langsung login ya dengan klik selanjutnya. Tapi case yang saya dapati adalah wajib pajak ini lupa kata sandi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Mari kita coba dengan klik lupa kata sandi atau lupa password. Silakan diinput untuk NPWP-nya terlebih dahulu. Dia dimasukkan EVIN-nya. Jadi teman-teman jangan lupa dicek EVIN-nya disimpan di mana. Barangkali ada email masuk ya, di email teman-teman dicari saja kata kuncinya Evin. Nanti teman-teman akan mendapati. Kalau tidak ada di email, biasanya dikasih dalam bentuk kertas. Nah, teman-teman mungkin punya arsipnya, silahkan dicari. Yang juga lupa untuk mengisi ini kode keamanan. Ini bisa diubah juga teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan angkanya atau kodenya terlalu rumit, silahkan diubah dengan klik seperti ini. Kemudian kita perbaharui. Kalau sudah, kita klik submit. Nah, ini akan terkirim link untuk reset password ke alamat email yang terdaftar. Diklik OK, nanti akan ada link. Kita cek dulu ya di HP, kita cek. Ini saya sudah dapat linknya. Teman-teman kalau misalkan mengalami kendala yang sama, silakan dibuka Gmail-nya ya. Kemudian di sini ada kontak masuk dari Direktorat Jenderal Pajak seperti ini, teman-teman. Nah, agak ngeblur ya. Nah, seperti ini. Silakan diklik bagian ubah password. Silakan diklik bagian ini, teman-teman, ubah password. Dan ini berlaku selama 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman diminta untuk segera melakukan perubahan password dengan cara mengklik tautan tadi ya. Untuk password bebas teman-teman, bisa huruf kecil semua, bisa huruf besar semua juga, atau kombinasi keduanya, silakan. Ini saya sedang men-set passwordnya, dan password telah berhasil di setting teman-teman. Kalau sudah, kita bisa delete ini bagian account dan seterusnya, kita delete atau kita kembali lagi misalkan ke DJP online. Kita kembali lagi ke laman login tadi. Nah, ini sudah login teman-teman. Kita input NPWP-nya, kemudian kita ketik kata sandi yang sudah disetting tadi. Klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Nah, ini akan ada pilihan teman-teman. Apakah kita ingin
mengirimkan kode verifikasinya ke email, SMS, atau melalui beberapa alternatif lain ya. Kalau saya di sini memilih untuk melalui email karena ini gratis, sedangkan untuk SMS sementara ini infonya memerlukan pulsa teman-teman, satu SMS Rp500. Jadi kalau teman-teman punya akses terhadap email, saran saya lebih baik ke email ya. Nah teman-teman kembali lagi lihat emailnya, akan ada email masuk berupa kode verifikasi ya. Nah kode verifikasi input, kode ini berlaku 2 jam teman-teman. Kita coba. Nah ini kita sudah berhasil, ini namanya. Kemudian di sini ada identitasnya juga. Kirim email dulu untuk NPWP elektroniknya. Sudah berhasil. Baru kemudian kita klik bagian lapor. Ini sudah berhasil teman-teman. Silahkan kita klik lapor. Kemudian ini beberapa ada pilihan. E-form, e-filing. Kita pilih e-filing. E-form ini biasanya digunakan oleh pelaku usaha bebas ya, seperti teman-teman pengusaha mungkin sembako, kemudian pemilik perkebunan sawit contohnya. Nah, kita pilih e-filing untuk karyawan baik itu swasta, PNS, TNI Polri, dan lain sebagainya. Ini ada riwayat laporan dari tahun ke tahun. Kita klik buat SPT untuk lapor tahun pajak 2024. Ini kalau kita PNS atau karyawan, kita memilih tidak. Kemudian case-nya yang kita bantu untuk sampaikan kepada teman-teman adalah yang bersangkutan ini belum memiliki tanggungan, belum menikah. Jadi kita klik tidak. Nah, untuk kata kuncinya di awal tadi saya sempat sampaikan bahwa penghasilan bruto yang bersangkutan ini lebih dari 60 juta, sehingga kita klik tidak. Bagaimana kemudian kalau kita klik ya, maka akan muncul jenis SPT 1770 SS. Ini lebih simpel, teman-teman. SPT 1770 SS itu sangat sederhana. Jadi teman-teman cukup menyampaikan penghasilan yang diterima dalam 1 tahun, termasuk dengan ada kolom harta dan juga utang. Silakan teman-teman persiapkan ya. Kali ini kita membahas terkait dengan SPT jenis lainnya, sehingga kita klik tidak karena lebih dari 60 juta untuk bruto selama setahun. Kemudian klik dengan bentuk formulir. Akan dapat jenis SPT 1770S dengan formulir. Kita klik tahun pajak ya, tahun 2024. Statusnya normal, sudah otomatis. Klik selanjutnya. Di sini akan ada bagian A berupa penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Biasanya ini bonus-bonus ya teman-teman ya. Dan biasanya juga diberikan oleh bendahara melalui 1721A2 lampiran kedua ya, halaman kedua teman-teman. Silakan dicek, kalau ada silakan diisi dengan cara klik tambah. Kemudian di sini ada beberapa kategori dari penghasilan yang diterima. Misalkan tadi saya sampaikan bonus ya, bonus hadiah undian. Nah, silakan teman-teman diketik saja DPP sama PPh terutangnya. Ini sudah ada semua di lampiran duanya di kertasnya. Teman-teman cuma tinggal memindahkan saja. Itu juga dengan honorarium, misalkan teman-teman jadi narasumber, silakan diisi. Atau ada juga teman-teman selama tahun 2024 misalkan ada penjualan atas tanah atau bangunan, misalkan jual beli tanah, bangunan, silakan diisi ya. Kalau tidak ada, dikosongkan saja. Ini tidak wajib diisi semua sebenarnya. Lanjut ke daftar harta. Ini tidak ada riwayat laporan harta ya. Jadi teman-teman silakan diklik tambah saja. Untuk harta disesuaikan. Misalkan tabungan milik pribadi tahun 2024. Waktu itu berupa uang tunai sejumlah 200.000 misalkan. Milik pribadi. Atau misalkan teman-teman mau tulis di bank ABC misalkan. Silahkan teman-teman sesuaikan ya.
Kalau sudah, diklik simpan. Berikutnya lanjut ke daftar utang. Tapi sebelum itu saya menyampaikan terlebih dahulu, selain tabungan, teman-teman juga bisa mengisi beberapa jenis harta lainnya ya. Contohnya di paling bawah ini ada harta tidak bergerak berupa tanah bangunan, kemudian ada juga kendaraan, silakan diisi sesuai dengan harta yang dimiliki. Setelah harta selesai, kita lanjut ke daftar utang. Di sini kita cek apakah ada riwayat utang. Ternyata tidak ada ya untuk SWT tahun lalu, maka kita klik tambah saja kalau memang utangnya ada gitu. Bisa lewat bank mungkin, atau utang lainnya misalkan dari koperasi, silakan teman-teman isi. Contohnya kalau utang bank, namanya siapa, Bank ABC tadi misalkan di Indonesia, yang pinjam 2024 misalkan, jumlahnya 100.000. Silakan teman-teman klik simpan. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ternyata teman-teman salah nih, salah, bisa diubah. Atau ternyata utangnya sudah nggak ada, dihapus saja. Kalau sudah, klik lanjut ke daftar tanggungan. Nah ini teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki tanggungan atau status PTKP-nya misalkan K1 atau TK1 dan seterusnya, silakan teman-teman tambahkan. Misalkan kalau sudah berkeluarga, ada istri, anak, silakan ditambahkan nama, nik, hubungan keluarganya, misalkan anak atau istri, pekerjaannya misal istri, ibu rumah tangga, atau anak pelajar, silakan diklik kemudian simpan. Sama seperti kita mengisi harta maupun utang tadi ya. Kalau tidak ada, karena ini statusnya adalah TK0, tidak ada tanggungan, maka kita klik selanjutnya. Ini ada beberapa informasi ya. Teman-teman mungkin ada juga yang mendapatkan penghasilan dari bunga, royalti, sewa, dan lain sebagainya yang sifatnya final. Misalkan, teman-teman selain bekerja sebagai PNS, juga punya usaha penyewaan penginapan, misalkan gitu. Teman-teman silakan diisikan di sini ya. Ini penghasilan netonya, teman-teman, dan dalam negeri. Kalau ternyata nggak ada, murni sebagai PNS, maka klik selanjutnya aja, dikosongin. Ini juga sama nih, teman-teman. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya, ada warisan, beasiswa, dan lain sebagainya. Kalau ada, diisi. Kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Berikutnya adalah kita lanjut ke bukti potong. Bukti potong menurut saya ini yang paling krusial untuk jenis SPT 1770S karena di sini adalah kunci kita memindahkan bukti potong A2 yang diberikan bendahara kepada kita. Silakan teman-teman diklik tambah, kemudian pilih jenis pajaknya pasal 21 ya. Teman-teman bisa lihat di bagian atas bukti potong 1721 A2. Di situ ada judul bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pasal 21, kemudian NPWP pemungut atau pemotong. Teman-teman bisa lihat di bagian instansi pemerintah, NPWP instansi pemerintah. Ada bagian identitas pemotong pajak, silahkan diisi. Ini bendahara dinasnya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, klik bagian putih ini. Nanti di bagian ini akan otomatis sinkron kalau datanya sesuai. Nanti akan ada nama dinasnya atau nama pemotong pemungut, misalkan seperti ini ya. Kalau sudah, nomor bukti potongnya di bagian atas setelah judul bukti pemotongan tadi, teman-teman bisa lihat ada kolom nomor. Silahkan diisi. Kalau sudah, diisi juga tanggal bukti pemotongan. Itu paling bawah biasanya teman-teman tanggalnya. Nah, yang terakhir, sebelum kita klik simpan, PPh yang potong atau dipungut juga perlu kita isikan. Teman-teman bisa lihat di layar ya contohnya. Contoh bukti potongnya, bagian yang saya highlight yang berwarna kuning itu merupakan poin-poin yang perlu teman-teman perhatikan karena data-data yang kita isikan dalam pelaporan SPT tahunan kali ini adalah data-data yang mengacu pada bukti potong yang saya highlight berwarna kuning tadi. Contohnya adalah
jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada PPh pasal 21 ya. Jumlahnya 556.850 atau 556.850 rupiah. Silahkan dituliskan totalnya ya teman-teman ya. Nah ini sudah ada di sini. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Statusnya tadi tidak kawin. Kalau kawin, diklik kawin sebagai kepala keluarga atau kewajiban perpajakannya terpisah. Silahkan. Dalam kali ini kasusnya adalah tidak kawin atau belum kawin ya. Nah, netonya teman-teman bisa lihat lagi di bukti potong. Contohnya seperti yang saya highlight berwarna kuning ya. Ini diminta neto teman-teman. Neto. Silahkan diisi netonya berapa. Yaitu bruto dikurangi dengan total pengurang. Nanti akan ada jumlah penghasilan neto. Teman-teman isi. Nanti ini otomatis yang berwarna abu-abu. Jadi kalau ada pekerjaan di luar negeri juga diisi neto di luar negerinya. Kalau tidak ada lanjut B. Kemudian ini statusnya. Kalau tadi statusnya kawin maka kita tidak bisa memilih ya karena di atas tadi sudah kita klik tidak kawin. Ini tidak kawin punya berapa tanggungan misalkan ada tanggungan 3 maksimal di sini maka penghasilan tidak kena pajaknya sekian. Tapi kalau belum punya tanggungan seperti klausul kita di awal tadi ya, maka penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta selama 1 tahun. Ini otomatis teman-teman, penghasilan kena pajak. Kemudian kita lanjut ke C, dapatlah PPh terutang sekitar Rp556.850. Nah, teman-teman ingat di pengisian bukti potong tadi, angka ini harusnya sama persis ya. Harusnya sama persis, sehingga kita cek lanjut ke D. Ini juga sama teman-teman. Ada angka PPh yang dipotong atau dipungut. Kita lanjut lagi ke E. Akan dapat kesimpulan nihil teman-teman di bagian PPh kurang atau lebih bayar. Bagaimana seandainya kalau misalkan kita mengisi lebih dari angka yang seharusnya, misalkan 600.000, berarti di sini nanti akan ada catatan teman-teman. Bisa kurang bayar atau lebih bayar tergantung dari isian yang teman-teman isikan dalam bukti potong tadi. Sehingga mengapa saya sampaikan tadi krusial, ini akan berpengaruh pada status SPT teman-teman. Seharusnya untuk PNS, karyawan, dan swasta, seharusnya dan normalnya status ini nihil seperti contoh yang kita lihat bersama ini. Kalau ternyata ada kurang bayar atau lebih bayar, silahkan teman-teman cek lagi. Biasanya ada angka yang keliru, perhitungan yang keliru, sehingga teman-teman bisa kembali lagi ke kolom sebelumnya untuk mengisi bagian bukti potong tadi. Kalau sudah sesuai seperti ini, kita lanjut ke F. Di sini dikosongkan saja kalau memang tidak ada. Berikutnya kita lanjut ke pernyataan. Di sini ada pernyataan terakhir bahwa apa yang kita sampaikan melalui laporan SPT tahunan tadi sudah benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau sudah sesuai semua, berarti kita klik setuju. Sudah klik setuju, klik selanjutnya. Di sini ada ringkasan terkait dengan SPT yang kita laporkan bahwa jenis SPT-nya 1770S. Kemudian tahun pajaknya 2024 dengan status nihil ya. Dan statusnya juga lengkap. Kalau sudah kita klik di sini untuk ambil kode verifikasi terakhir. Kirim ke email lagi. Kita klik OK. Oke, token telah dikirim ke email Anda. Maka kita cek kembali, kita klik ya, dan kita cek email kita ya. Akan ada kode verifikasi atau OTP seperti di awal tadi. Teman-teman bisa isi. Teman-teman setelah isi, kirim SPT. Nah, di sini ada informasi bahwa SPT yang sudah kita kirimkan tadi berhasil. Dan bukti pengiriman atau penerimaan elektroniknya juga telah dikirimkan ke email. Di sini ada respon, kita bisa klik puas. Kemudian
Di sini kalau teman-teman perhatikan, sudah tertambah 1 tahun atau 1 masa pajak di 2024 dengan status 1770S. Kita juga bisa lihat bukti pelaporannya di Lihat BP ini ya. Nah, ini buktinya bahwa laporan SPT tahunan sudah berhasil dan sudah selesai. Teman-teman bisa cek juga di email, akan ada bukti penyampaian SPT elektronik di email teman-teman masing. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silakan teman-teman bisa membarengi ya melalui kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari video ini. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Dan kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat berbuka. Mungkin teman-teman yang sudah perjalanan atau sudah di kampung halaman, selamat bertemu dengan keluarga tercinta dan selamat mudik lebaran teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.